Bagaimana status gaji seorang pegawai pajak dan bagaimana status nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya? Syukron. Masya Allah. Ini pertanyaan tepi jurang. Pertanyaan seperti ini di tempat umum, apalagi online dan seterusnya. Ini kalau jawabnya kepleset ya, Masya Allah. Penanyanya kan nggak ada ya, Pak. Maksudnya dia mungkin tidak dikenal identitasnya. Yang tanggung jawab siapa? Yang jawab. Masya Allah. Baik. Kita bicara dari sisi kacamata syar'inya, bahwa segala bentuk kedzaliman dilarang dalam Islam. Dan Nabi SAW memberikan satu kaidah, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman adalah kegelapan besok di hari kiamat. Dan orang ketika terlalu banyak bergesekan dengan orang lain, sering gesekan dengan orang lain, itu sumber musibah di akhirat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Maka setiap orang yang selalu bermusuhan dengan orang lain, selalu tegang dengan orang lain, gesekan dengan orang lain, dia perlu menyadari bahwa ketegangan ini akan berlanjut di akhirat. Dan kita tidak tahu siapa yang nanti akan dibela oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kau akan mati dan mereka akan mati. Kemudian kalian akan berdebat di hadapan Allah Ta'ala besok di hari kiamat. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ketika turun ayat ini, beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah sengketa yang pernah terjadi di antara kita waktu di dunia akan berulang ketika di hari kiamat?" Jawab Nabi SAW, "Na'am. La yukarrarunna hatta tu'adda kulladhi haqqin haqqah." Semua sengketa itu akan diulang sampai setiap orang yang punya hak dikembalikan haknya. Maka Zubair bin Awam langsung mengatakan, "Idzan al-amru lasyadid." Jika demikian, urusannya sangat mengerikan, urusannya sangat genting. Bayangkan ketika orang sangat banyak punya sengketa, punya gesekan dengan orang lain, apa yang terjadi, Pak? Dia akan membawa semua sengketa itu sampai kiamat. Lalu nanti dia akan berhadapan dengan banyak orang dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang hisab yang akan dia alami dan belum tentu dia akan dibela oleh Allah. Apalagi dalam posisi ketika yang dia hadapi adalah orang yang pernah sakit hati pada dirinya. Maka kerja di posisi ini berarti dia bekerja ngumpulin seperti itu. Tinggal silahkan diperbanyak atau dikurangi. Bagi Anda yang punya kesadaran tentang masalah hari kiamat, kita tidak perlu untuk bicara masalah fikih ya. Hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Dalam posisi inilah kita nanti akan berhadapan dengan banyak hal. Semakin banyak kita gesekan. Di sini berhadapan dengan pengusaha yang nggak terima, di sini pengusaha nggak terima, di sini nggak terima. Mungkin akan ada banyak puluhan sengketa dan kasus yang kita alami dibawa sampai kiamat. Yang berbahaya adalah ternyata dalam posisi itu tidak ada satupun kita dibela oleh Allah. Terus gimana, Pak? Maka pahala yang kita punya akan kita bagikan kepada mereka. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Yang ini mengambil salatnya, yang ini mengambil sedekahnya, yang ini mengambil pahala A, pahala B. Fa in faniyat wa lam yuqda ma'alai. Ketika pahalanya habis sementara dia belum selesai menunaikan kewajibannya, ukhidat min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Maka dosa-dosa orang ini akan diambil kemudian dilemparkan kepada orang ini, setelah itu dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Terus gimana, Pak, solusinya, Pak? Silahkan bekerja, pilihannya masih banyak. Cari di tempat-tempat dan lini yang halal. Jangan di bagian itu. Kalau masih ada pilihan-pilihan yang halal, amankan diri Anda. Jangan sampai hanya gara-gara memperjuangkan harta dan nafkah yang itu sudah dijamin oleh Allah seluruh rizki para hambanya,
tapi ternyata justru itu membahayakan posisi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita sayangi diri kita sayangi diri kita dengan cara jangan sampai terlalu banyak membuat sengketa dengan orang lain. Wallahu a'lam.